warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast kita Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Kali ini bersama dengan Rekso Sandani, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan juga kali ini bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa tentunya ya, yang tentunya akan menginspirasi dan mengedukasi terkait bisnis digital atau kewirausahaan masa kini. Oke, langsung saja saya akan memperkenalkan narasumber kita kali ini yang datangnya dari Kota Situbondo juga ya tentunya ya. Beliau adalah Bapak Muhammad Muzamil MMPD. Beliau merupakan Kepala SMK Negeri 2 Situbondo. Langsung saja Rekso akan menyapa Bapak Muzamil. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bapak, saya berikan kesempatan Bapak untuk menyapa teman-teman media sosial dimanapun berada. Boleh menyapa teman-teman media sosial Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Muhammad Muzamil dari SMK Negeri 2 Situbondo, hadir bersama rekan-rekan di UNAS ini memenuhi undangan. Mudah-mudahan pertemuan pada siang hari ini bisa membawa kebaikan dan kebermanfaatan bagi kita semua, khususnya untuk rekan-rekan, untuk mahasiswa, untuk siswa yang ada di Kabupaten Situbondo. Ya, baik Bapak, terima kasih telah memenuhi undangan kami di podcast kita. Ya, kebetulan di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo ini terdapat program studi bisnis digital, Bapak. Nah, ini adalah kesempatan prodi bisnis digital. Keberapa kalinya sudah Bapak untuk melakukan podcast ya. Kali ini kesempatannya bersama Bapak Muzamil. Kita akan berbicara terkait bisnis digital, Bapak. Ya, langsung saja pertanyaannya, bagaimana pandangan Bapak terkait dunia digital yang semakin pesat saat ini, Bapak? Mungkin bisa Bapak rinci itu ya, Pak, penjelasannya. Baik, terima kasih banyak. Melihat situasi dan kondisi saat ini yang merupakan keniscayaan bagi kita semua, kita tidak akan pernah lepas namanya dari teknologi. Jadi teknologi ini bisa dijadikan sebagai media ataupun sarana dan prasarana, terutama bagi kaula muda, bagi remaja untuk bisa membranding produk-produk apa saja yang sudah mereka buat, produk-produk apa saja yang sudah mereka bikin dengan menggunakan media sosial. Itu adalah hal yang menjanjikan, karena tidak semua yang kita lakukan, kita promosikan itu melalui door to door untuk saat ini. Makanya dengan adanya teknologi di era digital saat ini sangat membantu sekali, terutama bagi kaula muda yang memiliki jiwa wirausaha, seperti itu, Mas. Iya, jadi untuk saat ini sudah semakin berkembangnya teknologi, tentunya kita tidak lepas untuk mengupgrade diri, untuk menyesuaikan, mengadaptasi segala sesuatu tingkah lakunya yang biasanya sekarang mohon maaf, dulunya biasanya kita harus secara manual atau kita langsung door to door gitu ya Pak. Sekarang karena adanya teknologi, kita sudah dipermudah intinya ya Pak. Dipermudah bagi orang-orang yang benar-benar mengupgrade dirinya untuk mengupgrade pengetahuannya terkait teknologi gitu ya Pak. Dan ada juga yang merasa kesulitan untuk menyesuaikan di teknologi Bapak. Mungkin karena merekanya yang tidak mau atau fasilitas yang kurang memadai terkait teknologi Bapak. Oke. Untuk saat ini Bapak sebagai kepala sekolah di salah satu sekolah di Situbondo Bapak, apakah ada kurikulum pendidikan yang berkorelasi terkait digital Bapak? Dan lebih-lebihnya mengarah ke bisnis digital atau kewirausahaan yang berbasis teknologi sudah Bapak. Baik, terima kasih banyak.
Untuk sekolah kami di SMK Negeri 2 Situbondo, kita masuk di 114 dan kita dipercaya menjadi sekolah pencetak wirausaha atau yang disingkat dengan SPW. Jadi siswa-siswi kita diberi modal pengetahuan, keterampilan, dan juga diberi pemahaman tentang penggunaan media teknologi. Bagaimana produk-produk yang mereka buat, produk-produk yang mereka miliki, itu bisa ditindaklanjuti dengan media sosial. Insya Allah untuk anak-anak kami, karena kita sudah tergabung di Sekolah Pencetak Wirausaha, se-Indonesia itu ada 114 sekolah. Dan kita salah satunya ada di dalamnya. Luar biasa Bapak. Luar biasa, sangat mengapresiasi sekali kami Bapak. Dan jujur saja Pak, saya baru tahu ini Pak kalau di Indonesia itu ternyata ada nominasi atau ada SPW, Sekolah Pencetak Wirausaha. Sekolah Pencetak Wirausaha ya Pak. Wah luar biasa. Semua berarti untuk mengarahkan siswa-siswi di Bapak, di lembaga pendidikan Bapak, itu semua dikerahkan untuk menggunakan media sosial Bapak. Benar. Ya, itu untuk menjaring siswa-siswi yang benar-benar passionnya di berwirausaha. Apakah ada ekstrakurikulernya Bapak? Atau ada penjaringannya seperti apa Bapak untuk mengetahui siswa-siswi yang memang passionnya di wirausaha Bapak? Ya, karena kita masuk di SPW, secara otomatis kita memang benar-benar memilah mana siswa-siswi yang memang memiliki bakat di dalam wirausaha. Tapi juga kami tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman atau siswa juga bisa belajar tentang wirausaha. Kami berikan contoh kecil saja, alumni kami kebetulan juga ada di Universitas Abdurrahman Saleh dan itu sudah memulai usaha. Mulai usaha sejak mahasiswi tersebut itu diduduk di bangku SMK Negeri 2 Situbondo. Jadi berbagai macam produknya mereka bisa launching menggunakan media sosial dan juga ini bisa menularkan kepada teman-teman atau rekan-rekan sejawatnya. Ini menjadi inspirasi bagi kita biar mindset atau persepsi warga, persepsi mahasiswa dan persepsi siswa tidak berorientasi harus menjadi pegawai negeri sipil, tetapi dengan berwirausaha akan menjadikan pribadi-pribadi yang tangguh dan juga akan menjadi pionir bagi teman-temannya yang lain, seperti itu. Saya setuju banget Bapak. Semuanya tidak harus sukses, itu tidak harus menjadi PNS ya Pak. Benar sekali. Jadi apapun tingkat kesuksesan seseorang itu tergantung pandangan kita masing-masing gitu ya Pak. Ya. Tadi sedikit disampaikan bahwasanya ada lulusan dari SMK 2 Situbondo yang masuk di UNAS dan juga dia selain sebagai mahasiswi juga menjadi wirausaha ya Pak. Dan wirausahanya sudah tercetak atau terbentuk semenjak SMK di SMK 2 Situbondo. Luar biasa. Rupanya saya tahu Pak siapa tersebut. Benar. Mahasiswi PGSD ya Pak. Iya, benar sekali. Ya. Kebetulan mahasiswi tersebut juga salah satu rekan dekat saya Bapak. Baik. Ya. Selanjutnya Pak, menurut Bapak pandangan ke depan terkait bisnis digital khususnya di daerah Situbondo Pak. Bapak Muzamil mungkin sudah mengetahui terkait bisnis digital atau perkembangan bisnis digital yang ada di Situbondo, terkhususnya di dunia pendidikan Bapak. Baik, terima kasih. Untuk digitalisasi yang ada di Kabupaten Situbondo ini masih belum masif. Menjadi kewajiban kita semua pemangku kepentingan, pemangku kebijakan untuk terus mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat kita, bahwa kita bukan berarti berjualan itu harus menggunakan cara tradisional, tetapi tidak ada salahnya kalau kita juga menggunakan media
untuk memviralkan kalau bahasa sekarang di situ, apalagi dengan model TikTok dan lain sebagainya, insya Allah jualannya lebih cepat laku ketimbang kita menggunakan yang masih sifatnya tradisional. Tapi di sisi lain dari pemangku kepentingan ini juga bisa memberikan ruang, bisa juga memberikan apresiasi kepada pengusaha-pengusaha muda, terutama para entrepreneur yang masih statusnya sebagai mahasiswi atau mahasiswa atau siswa, untuk bisa dilakukan pendampingan sehingga produk-produk yang mereka miliki ini juga bisa mendapatkan apresiasi dari pemangku kepentingan. Insya Allah dengan seperti itu, kolaborasi seperti Universitas Abdurrahman Saleh dengan lembaga kami, dengan pihak yang lain, insya Allah ini adalah salah satu cara atau media untuk memberikan, mengupgrade kembali tentang pola pikir di masyarakat kita. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, di dunia pendidikan Bapak di SMK 2 Situbondo saat ini Bapak tadi disinggung terkait kolaborasi ya Pak. Kalau boleh tahu Bapak untuk menjalin kolaborasi terkait bisnis digital atau kewirausahaan sampai saat ini di SMK 2 Situbondo sudah menjalin kolaborasi sama siapa saja Pak? Baik, untuk kolaborasi yang kita lakukan ada dua hal sebenarnya. Untuk teman-teman yang ada di SMK, yang pertama itu bisa berbentuk produk hasilnya, yang kedua bisa berbentuk dengan jasa. Untuk produk ini kita berkolaborasi dengan berbagai macam pihak. Setidaknya produk-produk yang ada di SMK di situ orang dalam dulu yang harus paham betul. Jangan pernah bermimpi kita akan membuat sesuatu yang sifatnya luar biasa, tetapi harus kita diawali dari basic dulu. Dari lingkungan kita, sekitar kita, relasi kita. Maka dengan cara seperti itu, produk yang kita miliki itu akan menjadi media yang efektif sebagai sarana promosi bagi produk kita. Yang lebih penting lagi Mas, untuk saat ini, bahwa entrepreneur, wirausaha itu bukan hanya sekedar dipelajari, tetapi wirausaha itu harus dimulai saat ini. Dengan demikian kemandirian dari seseorang ini juga masuk di dalam proyek profil pelajar Pancasila. P5 di situ ada mandiri. Nah, kewirausahaan ini salah satunya masuk di dalamnya. Setuju sekali Bapak. Bahwasanya tadi Pak Muzamil mengatakan bahwasanya kolaborasi yang sudah dilakukan adalah kita membentuk kolaborasi di lingkungan internal terlebih dahulu ya Pak. Untuk lingkungan eksternalnya apakah sudah dilakukan Bapak? Untuk yang eksternal kita masih baru memulai. Hari ini kita melaksanakan kegiatan UKK. Jadi UKK untuk program agrobisnis tanaman pangan dan hortikultura, di situ ada bibit yang nanti kita budidayakan dan juga itu nanti bisa berwujud bisa menghasilkan uang bagi anak-anak. Jadi ini bisa dijadikan media, terutama kita garap yang di dalam dulu. Kita membuat komunitas-komunitas kecil, siswa yang memiliki bakat di bidang wirausaha, yang pintar di dalam IT, itu satu dengan yang lain saling bersinergi. Jadi produk ini ada yang membuat produk, ada yang juga mempersiapkan packingnya, ada juga yang siap untuk mendistribusikan, ada juga yang mempersiapkan menggunakan media sosial. Iya Pak. Sedikit cerita Bapak, bahwasanya saya juga merupakan lulusan di SMK Bapak. Dulu saya saya lulusan tahun 2020 Bapak. Dari kelas 1 saya sudah dibekali yang namanya mata pelajaran kewirausahaan Bapak. KWU dulu. Iya, KWU namanya. Kemudian berubah menjadi mata PKK. Iya, prakarya. Iya, prakarya gitu ya Pak.
Nah, itu di mana siswa-siswi itu diarahkan untuk belajar berwirausaha, dan selain berwirausaha kita juga disuruh buat produk, Bapak. Di mana masing-masing siswa itu harus memiliki produk dan dijual Betul. sendiri, dan nanti rekapannya untuk rekapan keuangan, rekapan penjualannya itu nanti dilaporkan, Bapak. Nah, rekapan penjualan itulah yang menjadi nilai mata pelajaran tersebut, Bapak. Nah, di dunia pendidikan ini tentunya benar apa kata Bapak, untuk menjadi berwirausaha itu harus mandiri ya, Bapak. Betul. Di mana kita harus bukan dibentuk, tetapi sudah harus ditanamkan gitu ya, Bapak. Benar. Iya. Lanjut terkait karena di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo sudah ada penunjang sebagai untuk memulai yang namanya mengupgrade diri untuk berbisnis digital. Itu harapan Bapak mungkin terkait untuk program studi bisnis digital di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, terkhusus juga mungkin untuk bisnis digital yang berkembang di Kabupaten Situbondo seperti apa, Bapak? Ya, kalau saya perhatikan untuk Universitas Abdurrahman Saleh ini luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena sudah bisa memotret kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat kita. Salah satunya tadi yang sudah disampaikan oleh Mas dengan membuka program yang baru. Ini suatu terobosan yang sangat luar biasa. Jadi program-program ataupun prodi-prodi yang harus dikembangkan di universitas itu juga harus melihat kebutuhan yang ada di sekitar kita. Jadi kami sangat salut dan apresiasi kepada Sivitas Akademika Universitas Abdurrahman Saleh. Mudah-mudahan dengan dibukanya program baru ini juga menjadi jembatan bagi putra-putri daerah Kabupaten Situbondo untuk bisa menimba ilmu dan juga bisa mengimplementasikan ilmunya setelah menjadi alumni dari Universitas Abdurrahman Saleh. Amin ya Bapak. Dan harapan kami juga Bapak tentunya dari SMK 2 Situbondo adalah ya meskipun tidak banyak, ada yang bergabung bersama Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, Bapak. Ya. SMK 2 Situbondo banyak teman-teman saya juga dari sana, Bapak. Alhamdulillah ya, kenal yang spektakuler, Bapak. Sudah bisa mengupgrade dirinya dan bisa mengutarakan dirinya, dan lebih khususnya Bapak ada jiwa-jiwa wirausaha yang sangat luar biasa, Bapak. Salah satunya yang mahasiswi yang tadi Bapak sebutkan itu sangat luar biasa jiwa wirausahanya. Katanya sedikit cerita juga Bapak, mahasiswi tersebut dia katanya ini atas dukungan dari guru-guru SMK, Dek. Saya ini awalnya nggak ada passion di wirausaha, tetapi karena ada support dari Bapak Ibu guru katanya yang membuka kesempatan bagi saya untuk berwirausaha, kemudian dibantulah gini. Dan akhirnya sekarang sudah ada di tingkat yang mana dia sudah berada di passionnya, Bapak. Betul. Di tempat yang nyaman gitu. Iya. Dan sedikit menanyakan Bapak, bahwasanya di wirausaha ini kita harus berharap yang terbaik, bersiap yang terburuk. Berharap yang terbaiknya kita mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa, Bapak, yang keuntungan yang sesuai dengan harapan kita. Tetapi bersiap yang terburuknya dikalanya ada yang namanya rugi, Bapak. Nah, untuk membekali siswa-siswi ataupun masyarakat luar dan mahasiswa-mahasiswi Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo terkait opini tersebut gimana, Bapak? Baik, namanya juga orang berbisnis, namanya juga orang berwirausaha,
mesti di sana ada untung dan ruginya. Tetapi untung rugi ini jangan dijadikan sebagai basic data di awal. Tetapi bagaimana kita menumbuhkan peserta didik ataupun mahasiswa generasi muda untuk memiliki jiwa entrepreneur. Dengan demikian kalau sudah di situ entrepreneurnya muncul, produknya itu bagus, kemasannya juga bagus, pemasarannya bagus, maka dengan demikian tidak ada hal yang mudah. Yang penting kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat kita itu kita bisa menangkapnya dan sedikit banyak kita bisa mengakomodirnya. Di akhir kata Mas, perlu kami sampaikan untuk teman-teman dari SMK yang ada di Kabupaten Situbondo itu bukan mesti harus kita bekerja, tidak. SMK itu bisa 3 BMW. Yang pertama itu memang kita prioritaskan dengan kompetensi yang ada itu untuk bekerja. M-nya itu bisa melanjutkan. Yang W-nya ini adalah wirausaha. Seperti Luar itu. biasa Bapak. Sangat mengapresiasi Bapak. Benar sekali. Banyak pandangan yang biasanya masuk SMK itu biasanya langsung kerja tanpa melanjutkan pendidikan kembali. Biasanya kita harus sudah langsung bekerja tanpa melanjutkan pendidikan lagi. Gitu. Ya, seperti yang sudah disampaikan Bapak Muzamil, bahwasanya kita mau berpendidikan dimanapun itu tergantung kita sendiri. Kita yang mengarahkan, bukan orang-orang sekitar yang mengarahkan, tetapi kita sendiri yang mau melangkah kemana gitu. Meskipun kita masuk di SMA, kalau kita niatnya untuk mencari ijazah dan untuk bekerja gitu, mencari ijazah dan lalu langsung bekerja, ya udah kita langsung bekerja bisa. Toh juga lulusan SMA juga banyak yang langsung bekerja, bukan hanya dari SMK yang langsung bekerja. Dan juga ada lulusan SMK yang juga masih melanjutkan pendidikan, salah satunya saya gitu. Dan ada juga yang memilih untuk berbisnis, ada juga Wirausaha. iya berwirausaha gitu ya Bapak. Untuk selanjutnya Bapak kembali lagi di SMK 2 Situbondo Bapak. Mungkin di SMK 2 Situbondo sudah masuk di nominasi 140 besar sekolah pencetak wirausaha gitu ya Bapak. 114. 114, mohon maaf 114 se-Indonesia. Wah, itu sangat luar biasa Bapak, karena kebetulan di Indonesia ini ada ribuan sekolah atau SMK ya Bapak. Benar. Dan SMK 2 Situbondo berhasil meraih 114 gitu ya. Itu runtutannya runtutan penilaian atau masuk dalam kategori tersebut bagaimana Bapak? Boleh sedikit diceritakan Bapak? Semua itu butuh proses. Semua itu butuh waktu. Dengan nominasi 114 yang tercatat di direktorat di situ, kami di SMK 2 Situbondo itu salah satunya. Jadi tidak ujuk-ujuk semuanya akan dimasukkan dari ribuan sekolah yang ada, tetapi di dalam nominasi di situ memang ada persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan yang harus dan mesti dipersiapkan di sekolah, bukan hanya sekedar dipersiapkan, tetapi bahwa hal itu sudah dilakukan di sekolah. Bukan hanya sekedar hitam di atas putih, bukan hanya sekedar program saja, tetapi itu benar-benar bersifat implementatif atau yang sudah benar-benar dilakukan seperti itu. Luar biasa Bapak. Tentunya tidak lepas dari support atau support dari orang-orang yang ada di dalamnya gitu ya Bapak. Semua ingin beraksi, semua ingin untuk mewujudkan harapan yang terbaik gitu ya Bapak. Betul.
Ya, mungkin Bapak ada sedikit tips atau masukan atau motivasi untuk siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi yang ada di Kabupaten Situbondo, Bapak, untuk memulai berbisnis atau berbisnis atau berwirausaha yang di-upgrade melalui teknologi, Bapak. Baik, hanya orang-orang yang memiliki keinginan yang kuat, niat yang kuat, lalu keinginan itu diimplementasikan dengan kerja keras, melahirkan produk-produk, dan insya Allah dengan seperti itu akan tumbuh para pengusaha-pengusaha muda atau orang-orang yang akan sukses, yang nantinya itu bukan hanya buat dirinya, tetapi juga akan memberikan ruang kepada orang lain untuk bersama-sama menjadi orang sukses. Seperti itu. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami, dan ini sudah diulik, sudah sedikit menginspirasi dan mengedukasi gitu Bapak. Terima kasih atas kehadirannya dan bersedia untuk hadir ke sini Bapak. Oh ya teman-teman media sosial dimanapun kalian berada, cukup sekian podcast kita kali ini, dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk Bapak Muzamil untuk closing statementnya Bapak. Terima kasih. Kami dari keluarga besar SMK Negeri 2 Situbondo mengajak bersama-sama untuk generasi muda untuk memulai saat ini. Potensi-potensi yang ada di dalam diri dikembangkan, jangan hanya bermimpi untuk menjadi ASN, tetapi menjadilah apa saja yang jelas menjadi kebaikan dan kebermanfaatan bagi orang lain. Dan wirausaha ini kalau kita melihat jauh ke depan memang prospeknya bagus. Di satu sisi kita mendapatkan keuntungan atau profit, di sisi lain juga kita bisa membantu saudara-saudara kita agar mereka itu juga memiliki usaha. Di satu sisi yang lain kita akan merasa bangga bahwa produk-produk yang ada yang dibuat oleh siswa-siswi ataupun mahasiswa itu bisa layak dan juga bisa berkompetitif dengan produk-produk yang lain. Jadi kita harus bangga dengan produk-produk yang dibuat ataupun yang dibikin oleh para peserta didik kita. Jadi kita yang harus lebih awal untuk mengapresiasi dari hasil kerja mereka, produk mereka, dan kita orang yang pertama yang harus bisa membeli produk itu. Seperti itu Mas. Baik, terima kasih Bapak Muzamil. Baik teman-teman media sosial dimanapun berada, jangan lupa terus dukung podcast kita Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, dan jangan lupa dukungannya untuk like, komen, dan subscribe mungkin ya teman-teman. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Reksa Sandani mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.